Bab ke-69. Jujur saja berdasarkan kekuatan dan kemahiran Arik dalam bela diri, seluruh anggota Black Cobra belum ada apa-apa di tingkat level seni bela diri Arik. Elena dan Arik tiba di tempat parkir. "Elena, apakah kamu yang akan mengemudikan mobil?" tanya Arik tersenyum. Elena menggelengkan kepala. "Tidak, kamu saja." Setelah mengatakan itu, mereka berdua masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi kejadian. Elena saat ini hatinya dipenuhi kekaguman terhadap sosok Arik. Dari rentetan kejadian dia bersama dengan Arik sebelumnya membuat Elena menimbulkan semacam perasaan aneh terhadap Arik. Elena sepanjang perjalanan terus menatap Arik dengan tatapan kosong. Arik menjadi canggung ketika Elena terus menatapnya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Arik. Elena tersenyum dan berkata, "Aku melihatmu seperti iblis." Arik pura-pura terkejut dan berkata, "Oh, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak takut denganku? Aku ini iblis loh." Canda Arik. Elena tanpa sadar berkata sambil tersenyum. "Ya? Kamu iblis yang membuatku jatuh cinta." Setelah mengatakan itu, Elena tersadar dan segera menutup mulutnya dengan malu. Arik tersenyum dan berkata, "Oh, apakah Nona Elena wanita tercantik di Wuhan bisa jatuh cinta juga?" Canda Arik. Elena berkata dengan cemberut, "Kamu jangan besar kepala dulu. Mana mungkin aku bisa jatuh cinta kepada iblis sepertimu?" Arik tertawa renyah dan berkata, "Masuk akal. Aku juga mana pantas berdampingan dengan Nona Elena yang paling cantik di Wuhan ini." Arik tertawa lalu melanjutkan, "Iblis sepertiku harus mencari pasangan iblis juga biar serasi. Kalau aku bersama dengan Nona Elena, ibarat bumi dan langit terlalu jauh perbandingannya." Dalam hati Elena merasa menyesal mengatakan itu, dia merasa kehilangan setelah Arik mengatakan itu tadi. Sebab selama Elena hidup, belum pernah ada laki-laki yang bisa membuatnya kagum dan merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan seperti Arik. Oleh karena itu, Elena buru-buru berkata, "Bagaimana kalau kita ditakdirkan bersama?" Arik berkata sambil tersenyum, "Tidak bisa. Alam semesta akan menolak jika iblis menikahi seorang bidadari. Iblis harus pergi mencari pasangan iblisnya juga. Bidadari juga harus mencari pasangan pangerannya, jelas?" Arik tertawa mengatakan itu. "Tidak bisa seperti itu," ucap Elena dengan cemberut. Arik sudah tahu apa makna dari kata-kata Elena. Tetapi dia tidak bisa terus membuat Elena nyaman sebab ia akan segera meninggalkan Cina. Arik juga sudah punya Lyra di hatinya dari dulu, jadi dia tidak bisa memberi hatinya kepada Elena. Arik takut Elena akan semakin nyaman bersamanya sehingga pada akhirnya membuat Elena akan tersakiti sendiri. Lalu Arik berkata dengan tersenyum, "Tidak bisa bagaimana? Itu sudah hukum alam Nona Elena. Mana mungkin semut bisa menikahi gajah, mana mungkin juga iblis akan bisa menikahi seorang bidadari." Ucap Arik sambil tertawa. Dalam hati Elena sangat kesal dengan kata-kata Arik. Elena menyesal mengatakan Arik iblis sebelumnya yang ujungnya akan membuatnya sakit hati dengan jawaban Arik. Elena tidak bisa berkata-kata lagi untuk membalas Arik. Elena buru-buru bertanya untuk mengalihkan pembicaraan sebelumnya. "Arik, berapa lama kamu akan tinggal di Wuhan?" Arik menjawab, "Seperti aku akan pulang besok, Leonard." Elena terkejut dan buru-buru berkata, "Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin pulang secepat itu?" Arik berkata sambil tersenyum, "Aku akan pulang besok. Sebab sudah tidak ada hal yang bisa aku kerjakan di Wuhan. Lalu untuk apa aku di sini lebih lama lagi?" Elena buru-buru berkata, "Kamu baru saja tiba di Wuhan. Tapi kamu mau langsung pulang?" Elena menghela nafas lalu berkata, "Seharusnya kamu tinggal beberapa hari lagi di sini, lagi pula aku belum sepenuhnya mengajak kamu berkeliling kota Wuhan." Erik melambaikan tangannya. "Tidak perlu melakukan itu, Nona Elena. Jika aku tinggal lebih lama di sini, aku takut akan merepotkanmu dengan Paman Burhan. Jadi aku akan kembali besok, Leonard." Elena mendengar Arik bersikeras untuk pulang membuat dirinya menangis dalam hati. Dua garis air mata mengalir di pipi Elena yang cantik. Elena buru-buru memalingkan wajahnya dari Arik dan menatap keluar ke arah jendela. Sepanjang perjalanan, Erik melihat Elena tidak berbicara lagi dan terus menatap keluar ke arah jendela membuat Arik merasa bersalah mengatakan itu tadi. Tetapi, memang itulah kenyataan yang ia akan lakukan besok. Arik sudah tidak sabar pulang ke kota kelahirannya Leonard. Dia juga sudah tidak sabar memberi Lyra kejutan dengan kedatangannya, bagaimanapun Lyra juga sudah menganggapnya mati. Jadi, ketika Lyra bertemu dengannya, ini pasti akan menjadi kejutan yang besar baginya. Sepanjang perjalanan, Elena tidak berbicara dengan Arik sampai ia tiba di rumahnya. Setelah ia tiba, Elena tidak repot-repot memandangi Arik. Dia langsung membuka pintu mobil dan tiba-tiba menangis memasuki kamarnya. Arik merasa bingung dengan sikap Elena yang tiba-tiba menangis dan pergi meninggalkannya. Kemudian Arik turun dari mobil dan duduk di ruang tamu menunggu kepulangan Burhan. "Bro, ini pakai pakaian baru. Tuan Burhan telah menceritakanku semua kejadian tentangmu. Jadi dia menyuruhku menyiapkan baju untukmu," ucap Jack yang datang dari belakang Arik. Arik berbalik dan melihat sosok Jack yang membawakannya satu set yang mirip dengan pakaian yang ia pakai saat ini. Arik buru-buru berkata, "Oke, terima kasih Master Jack." Jack menggaruk kepala dan berkata, "Aduh, jangan memanggilku terlalu sopan. Aku akan sangat malu jika dipanggil Master, jadi panggil saja Jack, bro." Jack menghela nafas dan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu bisa mengganti pakaianmu di kamar tamu. Ini kunci kamarnya." Arik mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih atas keramahan Aden, Jack. Sudah seharusnya saya lakukan, bro," ucap Jack. Arik mengangguk sebagai jawaban dan langsung masuk kamar untuk mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaian, Arik keluar dan duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel untuk menunggu Burhan pulang. Singkat saja, 2 jam sudah berlalu dan Burhan pulang menemukan Arik duduk di ruang tamu seorang diri. "Arik, di mana Elena? Apa dia tidak menemanimu berbicara?" tanya Burhan. Arik berbalik dan menemukan Burhan di belakangnya. "Nona Elena masuk kamar. Mungkin saja dia lelah dengan kejadian tadi," ucap Arik sambil tersenyum. Mendengar ini Burhan sangat bingung dengan sikap anaknya Elena. Bagaimana tidak, tadi di klub Roskie, Elena tidak mau meninggalkan Arik seolah-olah dia sudah jatuh cinta dengan Arik. Tetapi sekarang situasinya sudah aman, dan Elena sama sekali tidak terlihat dekat dengan Arik. Ini yang membuat Burhan bingung dengan sikap Elena.
Lagi pula, dia sangat mengharapkan Elena saat ini berjodoh dengan Erik. Sudah tidak bisa dijelaskan lagi kekaguman Burhan kepada Erik. Jadi dia akan berusaha bagaimanapun caranya menyatukan Erik dan Elena. Ah! Anak itu sama sekali tidak tahu cara menghargai tamu. Tunggu di sini dulu Erik, aku akan memanggilnya. Ucap Burhan dengan nada kesal. Erik buru-buru berkata. Tidak perlu paman. Mungkin Nona Elena sangat kelelahan tadi. Burhan melambaikan tangannya. Tidak. Dia harus menunjukkan hormat kepada tamunya. Aku akan memanggilnya dulu. Tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, Burhan langsung menuju kamar Elena. Dia berusaha membuka kamarnya tetapi dikunci dari dalam oleh Elena. Bab ke-70. Burhan mengetuk dan sesekali menggedor pintu Elena dengan kesal. Elena mendengar pintunya diketuk dan terus-terusan digedor membuat dirinya tak nyaman. Elena datang dan langsung membuka pintu itu. Burhan terkejut melihat putrinya yang sedang menangis, lalu Burhan buru-buru bertanya dengan keheranan. Elena? Apa yang membuatmu menangis? Kenapa kamu tidak menemani Erik di ruang tamu? Elena menangis dan memeluk Burhan sambil berkata. Erik ayah. Burhan terkejut dan bertanya. Erik? Apa yang telah dia lakukan kepada putri ayah ini? Elena menangis dengan terisak dan berkata. Erik. Dia bilang dia akan pulang dan meninggalkan Cina besok. Burhan terkejut. Hah? Erik mau meninggalkan Wuhan besok katamu? Elena mengangguk sebagai jawaban. Burhan juga terkejut dan merasa akan kehilangan sesuatu. Dia sekarang tahu apa alasan Elena menangis. Elena menangis pasti karena tidak ingin melihat Erik pergi. Elena merasa hidupnya sekarang tidak adil. Bagaimanapun, dia dari dulu tidak pernah memiliki perasaan terhadap laki-laki. Namun sekarang, dia memiliki perasaan kepada Erik, tetapi perasaannya itu sepertinya tidak terbalas oleh Erik. Hal ini yang membuat Elena merasa hidupnya tidak adil. Elena adalah gadis yang cantik dan setiap apapun yang dia minta akan dikabuli oleh ayahnya. Jadi dengan emosi yang ia dapatkan dari ayahnya selama ini, Elena pasti akan berusaha menyuruh ayahnya untuk tidak membiarkan Erik pergi dari Wuhan. Elena berkata dengan berlinang air mata. Ayah, bagaimana jika Erik benar-benar pergi besok? Burhan buru-buru berkata dengan serius. Elena, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kamu benar-benar memiliki perasaan kepada Erik? Tanya Burhan. Elena tanpa ragu menganggukkan kepalanya. Ya? Burhan bertanya lagi dengan serius. Apakah kamu setuju jika ayah jodohkan atau nikahkan dengan Erik? Elena tanpa ragu-ragu berkata. Aku setuju. Elena mengatakan ini tanpa ragu-ragu, mulutnya seolah-olah dikendalikan oleh perasaan hatinya saat ini. Burhan berkata dengan tersenyum sinis. Aku punya satu cara untuk bisa menjodohkan kalian berdua. Lagi pula, aku juga sangat setuju jika kamu menikah dengan Erik. Elena bertanya dengan ingin tahu. Bagaimana caranya? Burhan tersenyum. Kamu harus tidur satu kamar dengan Erik malam ini, dengan cara ini kamu akan bisa menikah dengan Erik. Tetapi jika kamu mau melakukannya, jika tidak, ayah tidak bisa memberikan kamu ide yang bagus lagi. Mendengar ide ayahnya ini membuat Elena sangat malu. Tidur dengan laki-laki yang bukan pasanganku? Bukankah aku sama saja dengan perempuan murahan? Oh, tidak. Ini demi masa depanku juga, ucap Elena berkaca-kaca dalam hatinya. Elena dengan malu-malu mengangguk sebagai jawaban. Melihat Elena mengangguk, Burhan merasa lega. Oke, ayo ikut bersama ayah. Kita akan bertemu dan berbicara singkat dulu dengan Erik. Nanti setelah selesai berbicara singkat, ayah akan menyuruh Erik menghiburmu di kamarmu. Burhan menghela nafas lalu melanjutkan. Nah, setelah kalian berdua di dalam kamar, ayah akan mengunci pintu dari luar. Bagaimana apakah kamu setuju dengan pengaturan ayah? Elena dengan malu-malu mengangguk. Sebenarnya, mustahil Elena akan melakukan hal ini kepada laki-laki. Bagaimanapun, dari dulu dia selalu jadi incaran laki-laki tampan dan kaya. Tetapi Elena sangat bersikap dingin dan sama sekali tidak mau mengenal laki-laki. Tetapi sekarang, setelah dia bertemu Erik dan berhasil merebut hatinya sekaligus membuatnya nyaman. Ini yang membuat perasaan Elena tidak karuan ketika Erik mengatakan dia akan meninggalkan Elena. Jadi, dengan emosi Elena sekarang, dia akan melakukan apa saja untuk bersama Erik lebih alam lagi atau bahkan memiliki Erik seutuhnya. Elena mengikuti ayahnya dari belakang menuju ruang tamu. Erik yang melihat kedatangan Burhan dan Elena membuat tersenyum dan menyapa. Tidak usah menyuruh Elena keluar paman, mungkin saja Elena terlalu capek untuk hari ini. Jadi biarkan saja dia menikmati istirahatnya. Burhan duduk sambil melambaikan tangan. Dia tidak mau istirahat, sebenarnya dia menangis dalam kamar karena kamu akan segera pulang besok katanya. Mendengar pernyataan Burhan membuat Erik menjadi canggung. Ternyata benar dugaannya kalau Elena ngambek karena tidak terima dengan kepergiannya. Elena di samping itu hanya tersipu malu mendengarnya. Sepertinya betul paman. Aku akan pulang besok. Aku takut jika berlama-lama di sini akan merepotkan paman. Ucap Erik dengan malu-malu. Burhan melambaikan tangan dan berkata. Tidak. 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 Sama sekali tidak. Jika kamu tinggal di sini selamanya, aku tidak keberatan. Erik menggaruk kepala dan berkata. Aku ingin pulang karena ingin melihat kampung halamanku paman. Aku sudah lama tinggal di Gunung Titlis bersama Guru Jeremiah. Jadi itu sebabnya ketika aku tiba di Wuhan aku langsung menuju markas Black Cobra untuk menuntaskan misi yang diberikan Guru Jeremiah kepadaku. Erik menghela nafas dan berkata. Aku ingin cepat-cepat menyelesaikan misi ini supaya aku bisa kembali ke kota Leonard lebih awal. Mendengar itu Burhan sekarang tahu bagaimana rasanya Erik ingin melihat kampung halamannya kembali setelah pergi bertahun-tahun. Dia sebenarnya tidak tega menghalangi Erik untuk pulang tetapi dia dan Elena juga enggan mau kehilangan Erik. Jadi Burhan buru-buru berkata. Kenapa tidak memberitahu keluargamu suruh mereka berangkat ke Cina untuk liburan? Aku akan mengurus semua keberangkatan mereka jadi bagaimana? Mendengar ini, wajah Erik yang tadinya ceria menjadi sedih. Aku sudah tidak mempunyai keluarga lagi di sana paman. Keluargaku ketika aku berusia 3 tahun semuanya mati terbunuh dalam kecelakaan dan hanya menyisakan aku dari insiden itu. Aku besar di panti asuhan tanpa kasih sayang orang tua. Erik menghela nafas dan berkata. Menurut dari berita yang aku dapatkan dari guru, kecelakaan itu sudah ada yang merencanakannya. Orang itu ingin menghabisi keluargaku jadi aku ingin mencari tahu siapa pelaku utamanya. Elena dan Burhan yang mendengar cerita Erik membuat 2 baris air mata menetes di pipi mereka.
Bagaimanapun pengalaman hidup yang Erik jalani tanpa kasih sayang sesosok ayah ibu sangat menyakitkan. Burhan berkata dengan nada pelan. Erik, kamu kan sudah tidak memiliki keluarga. Aku juga sudah tidak memiliki keluarga selain anakku Elena. Jadi, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini dan menikah bersama Elena untuk mewarisi kekayaan keluarga ini. Burhan menghela nafas lalu melanjutkan. Baru kali ini aku melihat putriku sangat menyukai dan mencintai seseorang. Jika kamu tidak keberatan, menikahlah dengan Elena. Elena yang mendengar ini menjadi tersipu malu tetapi dalam hatinya sangat bahagia. Dia baru saja bertemu dengan Erik, tetapi perasaannya terhadap Erik sangat cepat tumbuh setelah melewati semua kejadian dengan Erik 1 hari penuh. Erik tidak tahu cara menanggapi masalah ini, jika dia menolaknya maka pihak lain akan merasa sangat tersakiti dan tidak dihormati. Paman, maaf sebelumnya. Aku belum memikirkan pernikahan sebelum aku bisa membalas dendam atas kematian orang tuaku. Burhan juga bisa merasakan tekad Erik untuk membalaskan dendamnya. Jadi dia sebenarnya sangat enggan memaksa Erik, tetapi semua ini ia lakukan untuk kebaikan putrinya. Dan dia juga sangat menginginkan Elena bersama dengan Erik. Elena mendengar Erik tidak mau membuat dirinya menangis dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Melihat Elena pergi dengan menangis membuat Erik merasa sangat bersalah. Erik, sebenarnya paman juga tidak ingin memaksamu. Tetapi Elena sudah terlanjur menaruh perasaan terhadapmu. Burhan menghela nafas lalu melanjutkan. Tidak apa-apa jika kamu belum siap. Aku minta tolong kepadamu hibur putriku malam ini. Sebab dia tidak pernah bersedih menangis selama hidupnya selain ketika ibunya meninggal. Erik mendengar ini sama sekali tidak keberatan, jadi dia buru-buru berkata. Tidak masalah paman. Aku akan menghibur Nona Elena sebentar. Kemudian Burhan mengajak Erik ke kamar Elena dan sesampainya di depan kamar Elena, Burhan membuka pintu dan mempersilahkan Erik masuk. Erik, aku harap kamu bisa menghibur putriku supaya tidak bersedih lagi. Aku tidak tega melihatnya terus-terusan menangis. Ucap Burhan. Erik juga merasa bersalah, dia yang membuat Elena menangis seperti ini. Baik paman. Aku akan berusaha menghibur Nona Elena. Ayo, silakan masuk. Paman akan pergi dulu, semoga kamu bisa menghibur Elena. Ucap Burhan dengan tersenyum. Erik mengangguk dan langsung masuk. Ketika melihat Erik sudah masuk ke kamar putrinya, Burhan langsung mengunci pintu kamar itu dari luar dan meninggalkannya.